pilar-pilar pendidikan. Pendidikan adalah pilar utama dalam membangun masa depan yang lebih baik. Namun, saat ini kita dihadapkan pada tantangan besar seperti efisiensi pendidikan. Nah, mari kita bahas mengapa topik ini penting. Yuk kita cari tahu bersama. Pertama, mari kita bahas konsep dan pengertian masalah efisiensi pendidikan. Pada hakikatnya, masalah efisiensi pendidikan mempersoalkan tentang pengelolaan pendidikan, yaitu bagaimana sumber daya yang telah tersedia dimanfaatkan secara maksimal untuk mencapai tujuan pendidikan. Pengertian efisiensi. Dalam KBBI, efisiensi diartikan sebagai ketepatan cara dalam melaksanakan suatu usaha atau kerja, dalam menjalankan sesuatunya dengan tidak membuang tenaga, waktu, dan biaya yang besar. Efisiensi pendidikan terbagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Apa perbedaannya ya? Untuk mengetahui hal tersebut, yuk kita simak sama-sama. Yang pertama, kita mulai dari efisiensi internal. Nah, apa sih efisiensi internal itu? Efisiensi internal berfokus pada proses dan hasil pembelajaran di dalam sistem pendidikan itu sendiri. Hal ini mencakup angka kelulusan, angka putus sekolah, serta rata-rata waktu studi siswa. Di Indonesia sendiri, salah satu tantangan terbesar dalam efisiensi internal adalah tingginya angka putus sekolah, terutama di daerah pedesaan. Pada tahun 2022, angka putus sekolah jenjang SMP itu mencapai 1,6% dengan tingkat lebih tinggi di pedesaan dibandingkan perkotaan. Hal ini disebabkan oleh minimnya fasilitas, tekanan ekonomi keluarga, dan sulitnya akses ke sekolah. Lanjut yang kedua, itu ada efisiensi eksternal. Efisiensi eksternal berhubungan dengan dampak pendidikan terhadap dunia luar, khususnya dalam kaitan dengan dunia kerja. Efisiensi ini mengukur seberapa besar kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi, serta seberapa relevan keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh oleh siswa dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Lalu, apa saja faktor utama yang mempengaruhi pendidikan di Indonesia? Pertama, kurangnya motivasi dan minat belajar siswa sering disebabkan oleh lingkungan keluarga yang kurang mendukung dan metode pembelajaran di sekolah yang monoton membuat siswa kehilangan semangat belajar. Kedua, ketimpangan pemerataan pendidikan. Banyak sekolah di daerah terpencil kekurangan fasilitas yang memadai, dari tenaga pengajar dan bahan ajar berkualitas, sehingga menciptakan kesenjangan dengan sekolah di perkotaan. Ketiga, dari aspek kondisi sosial dan ekonomi. Banyak anak-anak dari keluarga miskin harus putus sekolah untuk membantu pekerjaan keluarganya. Selain itu, pandangan bahwa pendidikan kurang penting, terutama di komunitas tertentu juga jadi penghambat. Keempat, karena perbedaan akses teknologi dan informasi. Siswa di daerah perkotaan lebih mudah mengakses perangkat teknologi dan internet, sementara siswa di pedesaan seringkali tertinggal. Nah, yang terakhir dilihat dari ketersediaan dan kualitas sumber daya pendidikan. Kekurangan guru berkualitas dan minimnya pelatihan bagi tenaga pengajar menurunkan mutu pembelajaran, terutama di daerah terpencil. Setiap permasalahan, usahakan harus ada solusi. Berikut ini solusi untuk permasalahan efisiensi pendidikan di Indonesia. Yang pertama, pemerataan fasilitas dan akses pendidikan. Kedua, peningkatan kualitas guru melalui pelatihan dan pengembangan profesional. Ketiga, pemberian subsidi dan bantuan pendidikan. Keempat, meningkatkan teknologi pendidikan dan penggunaan sumber daya digital. Kelima, sebisa mungkin bisa memperbanyak berbagai jenis pengalaman serta melancarkan kegiatan belajar para siswa. Keenam, menggunakan bentuk, isi, dan metode pendidikan yang tepat sasaran.
Sebagai penutup, mari kita rangkum apa yang telah kita bahas. Efisiensi pendidikan adalah kunci untuk memastikan bahwa sumber daya yang ada dimanfaatkan secara optimal demi mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Kita telah melihat bahwa efisiensi ini terbagi menjadi dua, yaitu efisiensi internal yang berfokus pada proses dan hasil pembelajaran, serta efisiensi eksternal yang mengukur dampak pendidikan terhadap dunia kerja. Namun, tantangan yang kita hadapi sangatlah besar, dari tingginya angka putus sekolah, ketimpangan akses pendidikan, hingga kondisi sosial ekonomi yang mempengaruhi motivasi belajar siswa. Semua ini menunjukkan bahwa kita perlu bekerja sama untuk menciptakan solusi yang efektif. Beberapa solusi yang dapat kita terapkan meliputi pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan kualitas guru, serta pemanfaatan teknologi untuk memperluas akses pendidikan. Dengan langkah-langkah ini, kita dapat membantu menciptakan sistem pendidikan yang lebih efisien dan relevan dengan kebutuhan zaman. Jadi, mari kita semua berkontribusi dalam menciptakan pendidikan yang lebih baik untuk generasi mendatang. Setiap langkah kecil yang kita ambil dapat memberikan dampak besar bagi masa depan. Terima kasih telah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.